Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Aufaul Absar Abdallah dan Wahyu Effendi. Selanjutnya yaitu Subhanur Rahman. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan teori perilaku produksi. Nah, teori perilaku produksi sendiri merupakan teori yang menjelaskan tentang upaya bagaimana produsen menghasilkan produk yang efisien dalam kegiatan produksi. Nah, produsen sendiri merupakan pihak yang melakukan produksi, sedangkan produksi berarti kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi titik tekannya di nilai guna, bukan nilai jual. Nah, asas produksi ada 3 menurut Islam, yakni taat, manfaat, dan maslahat. Dalil aklinya yakni yang pertama taat. Taat artinya mematuhi aturan agama dan negara. Jadi dalam proses produksi kita harus mentaati aturan yang telah ditentukan baik dalam agama Islam maupun negara kita Indonesia. Yang kedua yaitu manfaat. Bagaimana agar kegiatan produksi ini tujuannya agar bisa dialap manfaat oleh konsumen. Yang terakhir ya ini maslahat. Jadi kegiatan produksi harus bertujuan untuk kemaslahatan umat, baik pekerja maupun yang pemilik usaha. Dalil naklinya bagaimana? Di Al-Quran sudah dijelaskan yang pertama asas taat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba ila akhir. Itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti itu berdirinya orang yang kemasukan setan setengah karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini diartikan bahwa dalam kegiatan produksi kita harus mentaati apa yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah dalam agama Islam. Dan kita sebagai produsen harus mentaati aturan tersebut. Yang kedua, yakni manfaat. Dalil naklinya bagaimana? Ada di surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan ilal akhir. Artinya dan kami ciptakan besi yang padanya supaya yang terdapat kekuatan yang hebat bagi manfaat, berbagai manfaat bagi manusia. Jadi dalam proses produksi harus ada manfaat, harus bisa dialap manfaat oleh konsumen. Dan yang terakhir, yakni asas maslahat, kita belajar pada peristiwa Nabi Nuh. Saat itu dijelaskan dalam surat surat Hud ayat 37, mohon maaf. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi di sini saat Nabi Nuh membuat bahtera, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi untuk kepentingan bersama, baik konsumen atau pihak yang melakukan produksi atau yang pemilik badan. Kemudian kita mengenal faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi sendiri ada 4. Yang pertama, tanah dan sumber daya alam. Tanah dan sumber daya alam sangat penting dalam proses produksi karena kekayaan alam meliputi keadaan iklim dan kekayaan hutan itu sendiri.
atau kondisi alam sekitar. Yang kedua, tenaga kerja. Dalam melakukan produksi tentu membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Dan yang terakhir adalah pengelolaan. Bagaimana suatu input itu dikelola sehingga menjadi output. Nah, jika kita membahas input output, maka kita sampailah pada proses alur produksi. Bagaimana untuk menjadikan suatu produksi itu efisien, maka kita pertama, efisien itu dinilai dari seberapa besar input yang diambil untuk dijadikan output, sehingga dengan efisien akhirnya terdapat produktivitas dalam suatu kegiatan produksi. Bagaimana alur produksi? Yang pertama ada input. Input atau barang yang mentah kemudian diproses sehingga menjadi output atau barang yang sudah jadi, kemudian ke konsumen. Nah, atau dari output ini kemudian baru ke distributor terlebih dahulu, baru ke konsumen. Begitu pula dengan distributor ke supplier, kemudian supplier ini bahan dari supplier ini kemudian bisa diproses, dan begitu pula. Ini adalah proses alur produksi yang paling efisien. Sehingga dengan efisien ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dalam kegiatan produksi yang nantinya bisa efektif di pasaran. Artinya efektif bagaimana? Artinya barang yang diproduksi itu semuanya laku atau dapat diambil guna, memiliki nilai guna secara maksimal dan menyeluruh di tangan konsumen. Terima kasih, mungkin itu saja teori perilaku produksi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.